Renovasi terhadap Terminal Rawamangun sebelumnya sempat menuai kontroversi karena pengerjaannya dinilai dilakukan secara serampangan dan tidak sesuai dengan harapan. Kini sejumlah perbaikan kabarnya telah dilakukan atas renovasi terminal tersebut. Dan untuk mengetahui seperti apakah kondisinya saat ini, kita akan bergabung bersama reporter Aditya Warman dan juru kamera Andrianto serta pilot drone David Sibarani. Adit, dapat Anda gambarkan seperti apa kondisi Terminal Rawamangun setelah selesai direnovasi saat ini? Eliza Hasan, setelah direvitalisasi salah satu tempat Terminal Rawamangun yang terletak di kawasan Jakarta Timur ini memang bisa terlihat di belakang saya sejumlah bangunan yang cukup megah berdiri di bekas tadinya Terminal Rawamangun yang lama. Nah, di dalam Terminal Rawamangun yang baru ini memang menganut ataupun mengadopsi sistem arsitektur kolonial. Nah, yang cukup berbeda di sini bahwa sebelumnya terminal tersebut dapat dikatakan lebih besar dan juga memiliki ruangan yang lebih luas. Pada kali ini juga Terminal Rawamangun lebih didesain lebih ke arah Eropa, begitu Eliza. Bahwasanya bangunan setinggi 4 hingga 5 lantai berdiri di bekas bangunan Rawamangun ini. Selain fasilitas gedung yang baru, sejumlah fasilitas juga ditemui ataupun dilengkapi di Terminal Rawamangun Jakarta Timur ini. Beberapa diantaranya ialah seperti toilet umum yang lebih diperbaiki, lalu juga sejumlah supermarket juga dibuat di dalam kompleks dari Terminal Rawamangun di Jakarta Timur ini. Dan selain itu juga jalur-jalur yang sudah disiapkan oleh Terminal Rawamangun yang sebelumnya juga banyak dikomentari bahwasanya jalur tersebut kurang akomodasi sejumlah angkutan bus yang cukup besar ataupun angkot-angkot yang masuk ke dalamnya. Ini juga mulai diperluas, di mana ada 2 jalur bus, yaitu jalur bus A dan juga jalur bus B yang disediakan untuk masuknya bus-bus besar seperti bus antar kota atau provinsi dan juga bus Transjakarta. Dan selain itu juga ada masuk ataupun jalur angkot yang dibagi menjadi kedua juga, Eliza, yaitu jalur angkot A dan juga jalur angkot B. Di depan tepat dari Terminal Rawamangun ini juga terbangun sebuah trotoar ataupun pedestrian tempat pejalan kaki yang cukup luas. Ini cukup nyaman bagi warga Jakarta yang ingin melalui tepat berjalan di depan Rawamangun ini ataupun di Terminal Rawamangun ini untuk segera masuk tanpa nantinya perlu mengantre lagi, karena memang pintu masuk dari Terminal Rawamangun ini dapat dikatakan cukup luas. Eliza Hasan. Ya, Adit, bagaimana aktivitas di dalam terminal? Apakah sudah kembali normal seperti sebelumnya? Ya, Eliza Hasan, memang revitalisasi ataupun pembangunan kembali Terminal Rawamangun ini banyak dikeluhkan oleh sejumlah pihak. Salah satunya ialah Gubernur PLT, Gubernur Provinsi DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama yang memang beberapa waktu lalu mengeluhkan bahwasannya pembangunan ataupun arsitektur dari Terminal Rawamangun ini menyalahi dari desain yang sudah disepakati sebelumnya. Ada sejumlah supir angkot dan juga supir bus yang menyayangkan sejumlah lorong-lorong yang dibangun terlalu kecil dan juga berlikuk, sehingga membuat ataupun menyulitkan para supir tersebut untuk memasuki lorong-lorong yang memang sudah disediakan sesuai fungsinya kepada mereka. Dan selain itu juga para warga tadi mengeluhkan kepada kami, mereka bingung sebenarnya ini Terminal Rawamangun ataukah rumah sakit yang berdiri di bekas Terminal Rawamangun ini, karena mereka tidak menyadari ternyata Terminal Rawamangun dibangun dengan desain yang cukup berbeda, yaitu dengan desain kolonial Belanda seperti itu. Selain itu juga aktivitas berdasarkan pemantauan kami sejak pukul 6 pagi tadi masih dapat dikatakan sepi. Ini berkaitan dengan sentralisasi bus antar kota antar provinsi yang sebelumnya memang terpusat di Terminal Rawamangun ini, khusus untuk trayek ataupun rute Jawa Tengah dan Jawa Timur sudah dipindahkan di Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Namun bus antar kota atau provinsi juga masih tersedia di Terminal Rawamangun khusus untuk trayek Provinsi Bali dan juga sejumlah provinsi di Pulau Sumatera. Berdasarkan pemantauan kami, warga memang sudah mulai meninggalkan Terminal Rawamangun dikarenakan kebanyakan dari warga yang menggunakan Terminal Rawamangun sebelumnya mereka bertujuan ataupun menggunakan trayek-trayek bus dengan tujuan Jawa Timur dan juga Jawa Tengah, begitu Eliza. Namun sejauh ini pihak dari Terminal Rawamangun itu sendiri dan juga suku dinas
Transportasi dan juga Perhubungan Jakarta Timur berusaha untuk kembali mempromosikan seperti itu, kembali mengantisipasi bahwasanya Terminal Rawamangun merupakan salah satu terminal yang difokuskan untuk melayani rute-rute antar kota administrasi Jakarta Timur dan juga Jakarta Barat dan Jakarta Pusat, dan juga sejumlah trayek provinsi seperti Provinsi Bali dan juga Provinsi Sumatera seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Eliza Hasan. Baik, terima kasih atas laporannya Ade. Demikian pemirsa, Aditya Warman bersama juru kamera Andrianto dan pilot drone David Sibarani melaporkan langsung dari Terminal Rawamangun, Jakarta Timur.